Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengenal keberadaan diri kita di hadapan Tuhan dan mengupayakan hidup sesuai dengan keberadaan itu merupakan penghargaan kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita mendapatkan ada orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan identitasnya atau keberadaannya. Ada yang menyangkalinya sehingga ia tidak hidup sebagaimana dirinya. Ada yang memang identitasnya itu tidak sesuai dengan keberadaan dirinya yang sesungguhnya, sehingga ia tidak dapat hidup sesuai dengan identitasnya. Apa yang hendak kita renungkan hari ini bukanlah tentang orang lain, melainkan tentang diri kita sebagai orang percaya. Apakah kita hidup sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus dan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Atau kita menyangkalinya? Atau memang identitas kita itu tidak sesuai dengan keberadaan kita yang sesungguhnya? Saudara, hidup menurut identitas kita itu nyata ketika kita menunjukkan usaha kita untuk itu. Saudara, keberadaan kita nyata dari usaha kita untuk hidup sebagaimana keberadaan kita itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-23. Tetapi dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar, sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah, kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja." Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan.
Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaian sambil berkata, "Khianat, khianat." Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan, siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata tadinya, "Jangan kau membunuhnya di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mesbah-mesbahnya dan patung-patungnya dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan, 100, para pemuka, para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaannya. Bersukarilah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penguasa di Yehuda bukan lagi keturunan Daud, melainkan Atalia. Dia adalah putri dari Raja Ahab, yaitu Raja Israel. Atalia telah dan terus membawa kerusakan dalam kehidupan bangsa Yehuda, terkhusus dalam hal peribadatan. Bangsa Yehuda sedang berjalan di jalan yang serong dari Tuhan. Pada tahun yang ke-7 dari kekuasaan Atalia, maka Imam Yoyada melakukan gerakan besar untuk mengganti kekuasaan Atalia kepada keturunan Daud yang satu-satunya, yaitu Yoas. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hidup dalam rencana Tuhan itu membutuhkan komitmen melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Saudara, Imam Yoyada memiliki kegelisahan dengan kekuasaan daripada Atalia. Kegelisahan itu muncul karena Atalia berkuasa di Yehuda. Dia bukanlah keturunan Raja Daud. Karena Imam Yoyada tahu bahwa keturunan Raja Daudlah yang akan memerintah Yehuda. Oleh karena itu, saudara, pada tahun yang ke-7, maka Imam Yoyada mengadakan sebuah gerakan bagi seluruh rakyat Yehuda, di mana seluruh rakyat Yehuda berkumpul di Yerusalem. Untuk apa? Yaitu untuk menobatkan keturunan Raja Daud yang bernama Yoas untuk menjadi raja. Saudara, apa yang menggerakkan Yoyada? Alkitab mengatakan, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Saudara, dari sini kita melihat dan belajar bahwa ketika kita ingin hidup dalam rencana Tuhan,
maka kita ini harus punya komitmen untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Bahkan dalam situasi yang kontradiksi dengan rencana Tuhan itu sendiri. Bukankah kekuasaan Atalia begitu kuat dan gerakan untuk melakukan perintah Tuhan merupakan sebuah gerakan yang kontradiksi dengan situasi kondisi? Namun saudara, orang yang hendak hidup dalam rencana Tuhan, maka saudara, dia memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita masing-masing. Dan rencana Allah itu jelas, yaitu panggilan Dia kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, ketika kita ingin hidup sesuai dengan panggilannya, yaitu sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai gerejanya, dan keberadaan kita yang adalah anak-anak Allah. Maka saudara-saudara, disitulah saudara-saudara, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita menghidupi identitas dan keberadaan kita itu. Sehingga saudara, kita bisa melihat akan pimpinan Tuhan di dalam menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, menjadi umat Tuhan itu berarti kita itu beribadah dan melayani hanya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kemudian Yehoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mesbah-mesbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Yehoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Saudara, Imam Yehoyada memerintahkan rakyat untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa mereka itu adalah umat Tuhan. Saudara, implikasi dari semuanya itu adalah mereka tidak lagi beribadah kepada yang lain dan hanya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi melayani yang lain, tapi melayani Tuhan. Kalau selama ini ada namanya rumah Baal yang dirawat oleh Atalia, maka ketika mereka menjadi umat Tuhan, maka semuanya itu harus dibuang dan dihancurkan. Saudara, menjadi umat Tuhan itu artinya kita menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan, implementasinya adalah kita melayani Tuhan, Sang pemilik kita. Dan kita tidak boleh berbagi dengan yang lain, karena kita dimiliki oleh Tuhan. Dan kepemilikan Tuhan atas kita itu ditebus oleh darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga saudara, bagaimanapun situasi hidup kita, apapun yang kita hadapi, aspek apapun dalam hidup kita, maka saudara, kita tidak pernah lepas, kita adalah umat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan pribadi, kita tetap adalah umat Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, saudara, tidak ada yang lain kecuali kita hanya mengabdi kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sehingga saudara, yang lama harus berlalu, dan biarlah manusia baru yang baru itu, biarlah hadir dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian saudara, sebagai orang percaya,
kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hidup mengalami Dia setiap hari. Karena kita selalu ada dekat dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari firman Tuhan, itulah yang kami hidupi. Sehingga firman-Mu tidak berlalu, tetapi mencapai maksud dan tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.